Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen penilai kinerja PPG Transformasi S2 tahun 2025 LPTK Win Wali Songo Semarang. Saya Muslimah, mahasiswa PPG dengan nomor induk mahasiswa 250311717807 sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 3 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, semangat sekali hari ini ya anak-anak. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama. Ayo, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ya, baik, kita sudah melakukan doa bersama. Ibu selanjutnya akan mengabsensi ya kehadiran kalian. Yang pertama Aida, yang kedua Amanda, yang ketiga Arga. Ya, ini yang nggak hadir siapa aja di sini? Fahri. Kenapa? Sakit. Oh ya. Untuk Fahri kita doakan semoga cepat sembuh ya anak-anak ya. Nah, untuk kalian yang sedang sehat, maka jagalah kesehatan kalian ya, yaitu dengan apa? Dengan memakan makanan yang bergizi, yang sehat, dan tidak begadang terlalu malam ya, apalagi main HP. Nah itu. Jadi kalian untuk anak-anakku harus semangat ya, jaga kesehatan kalian dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, baiklah untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri sebentar untuk Aulia Novelita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Baik, Ibu akan mengulas materi yang minggu kemarin. Masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Inspirasi Al-Quran kan keberkahannya, benar ya. Nah, materi tersebut itu terdapat di dalam surat apa? Di dalam surat apa? Arum. Ayat berapa? Ayat berapa? Dan surat Zukhruf. Ya, benar ya. Nah, itu di situ terdapat kita suruh membaca Al-Quran. Nah, di sini ada yang sering membaca Al-Quran nggak anak-anak? Ada ya, sering pastinya ya. Karena memang kita kan sebagai umat Islam memang harus diwajibkan membaca Al-Quran. Setidaknya membaca Al-Quran itu dibaca satu ayat ataupun dua ayat itu tidak apa, yang penting kita membacanya ya dan bisa memahaminya. Nah, untuk materi yang selanjutnya, nah kita mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu berapa sih kitab-kitab Allah itu? Ada berapa? 4. Ya, yang ke satu apa? Oh ya, Arum. Taurat, ya benar. Terus ada lagi? Ya, Zabur, ya benar. Ya, terus ada lagi? Injil, ya. Terus yang terakhir 4? Ya, Al-Quran, ya benar sekali ya. Kitab-kitab suci itu ada yang diturunkan dari Allah itu ada 4, yaitu tadi sudah dijelaskan sama Arum ya, sama Enggal itu bahwa keempat itu adalah Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Oke. Yang kedua yaitu ada arti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada yang tahu di sini arti iman itu apa? Saya, Bu. Ya, Putri silakan. Apa? Adalah percaya. Percaya boleh. Terus saya, Bu. Ya. Ya, yakin. Ya. Bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya yaitu meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul Allah ya. Iman kepada kitab juga meliputi iman kepada seluruh kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu apa aja tadi? Ada kitab Taurat, ada Zabur, Injil, dan juga kitab Suhuf ya, Suhuf. Nah, di sini adapun nabi yang mendapatkan wahyu berupa Suhuf itu antara lain siapa saja di sini? Ada siapa? Nabi Adam, terus Nabi Syed, terus ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Adam, ada yang tahu bagaimana sih bentuk tubuh Nabi Adam itu? Tinggi ya. Nabi Adam ini memiliki tubuh yang tinggi dan besar, memiliki tingginya itu mencapai 60 hasta, yaitu setara dengan 27 sampai 30 meter ya. Nah, Nabi Adam ini penciptaannya yaitu sangat sempurna, yaitu memiliki 9 rongga. Nah, yang kedua ada Nabi Syed. Nabi Syed ini adalah putra dari Nabi Adam. Dia memiliki keistimewaan yaitu menjaga Nur Muhammad. Ya.
Nah, yang ketiga itu ada Nabi Idris. Siapa yang tahu Nabi Idris? Nabi Idris ini adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam ya, yang diutus oleh Allah untuk apa? Nabi Idris ini mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata ya. Dia bisa menguasai berbagai ilmu. Ilmunya apa aja? Kemarin menjahit ya. Terus ilmu matematika. Nah, itu. Terus yang selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim ini apa? Dia adalah sosok pemimpin atau ulul azmi ya, ulul azmi. Dia memiliki ketangguhan yang luar biasa. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya itu ada Nabi Musa alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, ada yang tahu Nabi Musa itu mujizatnya apa ya? Membelah lautan ya Nabi Musa ini, dan dia diwahyukan dengan kitab Taurat ya. Nah, itu adalah ada. Nah, yang selanjutnya ada isi pokok kitab-kitab Allah. Nah, isi kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu mencakup beberapa hal. Di antaranya ada apa? Di situ ada akidah, yaitu mengesyakan Allah. Nah, kalian tahu apa arti esya? Esa itu satu ya, atau tunggal. Nah, jadi Allah itu tunggal, tidak beranak ya, tidak bisa diduakan. Jadi itu Allah itu esa. Yang kedua ada syariat. Syariat itu adalah ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Nah, itu perintah dan larangan itu yang bagaimana? Perintah itu adalah yang diperintahkan oleh Allah supaya kita beriman kepada Allah. Contohnya apa ya? Perintah dari Allah itu yaitu sholat, puasa, ya, ngaji. Kalau larangannya itu apa aja? Kemarin, ya, mencuri, berzina, ya, meminum minuman keras itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga ada akhlak. Kalau akhlak itu apa? Yaitu cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. Nah, itu akhlak. Terus yang keempat ada janji pahala dan ancaman kepada umat manusia. Janji dan ancamannya itu bagaimana ya? Janji dan ancaman. Janji Allah kepada umat manusia yang beriman apa janjinya? Yaitu masuk surga ya. Nah, kalau ancamannya itu seperti apa? Masuk neraka ya. Kalau mereka membantah perintah Allah, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Terus yang kelima ada kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Ya, selanjutnya ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Nah, di sini terdapat 10 isi pokok ya. Apa saja sih isi pokok dari kitab Taurat ini? Yaitu mengakui keesaan Allah. Terus larangan menyembah patung dan berhala ya. Terus ada larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat yaitu apa? Memuliakan hari Sabtu. Terus yang kelima, menghormati ayah dan ibu ya. Terus ada juga larangan membunuh sesama manusia. Terus ada lagi larangan berzina, larangan mencuri, terus larangan menjadi saksi yang berdusta, dan larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Nah, ini adalah 10 isi pokok dari kitab Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Selanjutnya ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Nabi Daud ya. Nah, kitab Zabur ini mengandung hukum-hukum apa?
Hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud ini mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini berisi tentang ajaran ya, yaitu ada perintah untuk kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, terus membenarkan kebenaran kitab Taurat ya, menghapus hukum dan kitab Taurat, dan yang keempat itu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali rasul-rasul nabi ya. Itu yang yaitu Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya ada kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang terakhir, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada pun kitab-kitab isi pokok dari kitab Al-Qur'an itu ada akidah ya. Akidah itu berarti menyangkut tentang keimanan. Nah, yang kedua itu ada ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Terus yang ketiga itu ada syariah, yaitu tentang hukum ya. Nah, yang keempat ada akhlak. Akhlak ini tentang budi pekerti, akhlak kita. Nah, yang keempat ada tarikh, sejarah. Terus yang ke-6 ada dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi ada isi pokok dari kitab Al-Qur'an. Nah, di sini bagaimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati ya. Berarti kita tuh yakin bahwa kitab-kitab itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu apa? Membenarkan terhadap adanya kitab. Nah, membenarkan adanya kitab ini berarti tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita ya, bahwa kitab-kitab itu memang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Yaitu selanjutnya yaitu memahami kandungan kitab Allah. Nah, ini sebagai pedoman hidup ya. Artinya apa sih kita itu memahami kandungan kitab? Itu artinya apa? Yaitu menjadi benar dan menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab Al-Qur'an. Nah, berarti Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup kita ya. Makanya kita harus memahami isinya dan mengamalkannya ya. Terus yang keempat ada mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Jadi Al-Qur'an itu kita harus mengamalkannya dengan sepenuh hati karena semua sudah disempurnakan dalam Al-Qur'an. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Sudah paham ya? Nah, untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian simak video tersebut. Video ini ya. Wahia sebuah tempat yang tidak Silakan di. secara sejarah, tetapi juga punya makna spiritual yang dalam dan secara Islam. Disinilah di sebuah gua yang terletak di lereng Jabal Nur, Nabi Muhammad dari gua yang pertama yang menjadi awal dari perjalanan Islam. Namun apa yang membuat gua Hira begitu sakral? Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini dan bagaimana peristiwa besar ini mengubah dunia? Gua Hira terletak sekitar 3 kilometer dari Masjidil Haram di Mekah, di puncak Jabal Nur.
Disinilah Nabi Muhammad menerima petunjuk pertama tentang Islam yang nantinya akan disebarkan ke seluruh dunia. Wahyu pertama ini, Iqra, menandakan pentingnya ilmu dan pelajaran Islam. Sebuah ajaran yang sangat dijunjung tinggi. Islam menekankan bahwa pencarian ilmu adalah ibadah dan wahyu menjadi tempat pada petunjuk bersama yang baik. Wahyu yang diterima dari Muhammad bukan jalan bagi para ilmu yang mengajarkan tentang persaudaraan, keadilan, dan kebenaran. Namun tidak hanya sebagai simbol spiritual, wahyu juga menjadi titik balik dalam perjalanan Nabi Muhammad. Di sana, di gua yang sempit dan gelap, beliau menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi tugas besar yang akan datang. Meskipun pada awalnya, wahyu pertama itu membuat beliau merasa cemas dan bingung. Gua Hira menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa besar dalam sejarah Islam. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad kembali ke rumah dan istrinya Khadijah menjadi orang pertama yang meyakinkan beliau untuk tetap teguh dan percaya pada misi pernikahan Allah. Selanjutnya, melalui wahyu yang diterima di Hira, Nabi Muhammad mulai menyampaikan Islam kepada orang-orang di Mekah. Meskipun awalnya ditentang keras, pesan kebenaran ini oleh Nabi Muhammad terus berkembang hingga membawa perubahan besar di seluruh jazirah Arab dan akhirnya ke seluruh dunia. Gua Hira ini menjadi salah satu tempat yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Setiap tahun, ribuan umat muslim mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan sebagian dari mereka berziarah ke Gua Hira untuk mengingat momen penting dalam perjalanan sejarah agama Islam. Walaupun Gua Hira ini hanya sebuah gua sederhana, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya begitu dalam. Gua ini mengingatkan kita akan pentingnya merenung, mencari kebenaran, dan berusaha untuk terus belajar sepanjang hidup. Ini adalah tempat yang mengajarkan kita tentang perjuangan spiritual dan kekuatan hati dalam menghadapi tantangan hidup. Gua Hira, sebuah tempat yang sakral dalam sejarah Islam, tetap menjadi simbol perjalanan spiritual Nabi Muhammad dan umat Islam di seluruh dunia. Sebuah tempat yang mengingatkan kita akan pentingnya ilmu, ketenangan batin, dan keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan Allah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan sejarah ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah Islam dan tempat-tempat sakral lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, itu tadi ada sedikit pengetahuan tentang Gua Hira ya. Nah, di sini siapa yang tahu Gua Hira itu? Gua Hira ada di mana? Terletak di mana? Jadi di Jazirah Arab ya. Gua Hira ini tempat pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran ya, melalui malaikat Jibril. Nah, itu tadi. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD. Nah, silakan kalian sudah membentuk kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya, yaitu kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah selesai, kalian boleh maju untuk presentasi ya. Ini kelompok ya. Kelompok ya. Oh ya, situ. Ya. Ini kelompok berapa? Mana? Kelompok 5 ya. Ini tadi kelompok ya. Ini coba lihat. Oh ya, yang ini. Oh ya, sebelum kita berdiskusi, kita rileks sebentar ya. Yuk, kita tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat.
Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Biar kalian semangat ya. Nah, silahkan kalian lanjutkan berdiskusi. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Ada yang ditanyakan silahkan. Nah, ya nanti setelah selesai boleh nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, kelompok lain ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya? Kenapa, Bu? Oh, proyektor. Ya. Oh, silau ya? Ada yang mau tanyakan? Nanya jangan terlalu ke sana, apa-apa. Kenapa? Jangan. Saya dari kelompok 2 atau dengan hasil dari diskusi kelompok 2 gitu. Iya itu, itu ya. Ya, ini kan tadi tentang apa? Kitab Taurat ya. Ya, jadi kitab Taurat itu tadi di sini Rasul yang menerima siapa ya, kaum yang diperuntukkan itu siapa, dan dari kandungan pokoknya itu siapa. Jadi ya dari kelompok ini tuh yang membahas tentang apa? Kan tadi cuma tentang kitab Taurat saja. Nah, kan kelompok lain berarti kitab Zabur, kitab Injil. Ada? Sudah selesai? Ya. Silakan kalau mau maju. Dari kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 mau maju silakan maju dulu, nggak apa-apa. Ayo kelompoknya Ilyas. Ya. Ini diperkenalkan kelompoknya, ya langsung aja dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilyas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbatil wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim ma nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakan bahwa yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada kami pada Tuhan, mereka kami tidak beda-beda
meninggalkan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada yang paling Israel. Dah. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap plus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 1. Ya, ada lagi yang mau maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang nama kitab dan rasul yang menerimanya. Perkenalkan, nama saya Aida. Nama saya Natasha. Saya Zara. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Dan rasul yang menerima adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur. Yang menerima adalah Nabi Daud alaihissalam. Kaum yang diperuntukkan kitab tersebut adalah Bani Israel. Kandungan pokok, nasihat, hikmah, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada kitab Injil, dan yang menerima adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang mau bertanya, kelompok lain? Kitab senjata saja yang diperuntukkan Bani Israel: Taurat, Zabur, dan Injil. Jawab. Kami Ini udah. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Ini. Ya, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan kitab Injil. Perkenalkan, nama saya Arun. Saya Faisal. Saya Ilham. Nama kita Injil, Rasul yang menerima Nabi Isa alaihissalam. Kaum yang diperuntukkan kitab tersebut Bani Israel. Kandungan pokok, ajaran tauhid, dan petunjuk hidup sederhana. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya. Saya bagikan menerima dan kaum yang diperuntukkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat, kaum yang diperuntukkan kitab tersebut Bani Israel melalui Musa. Sedangkan Injil, kaum yang terakhir melalui Isa. Taurat berisi tentang buku dan petunjuk khusus Bani Israel. Sedangkan Injil pedoman dan petunjuk moral bagi umat Nasrani. Mungkin sekian itu saja saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Oke. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belakang. Kami dari perkenalkan, nama saya Upam. Perkenalkan, nama saya Ines. Perkenalkan, nama saya Esa. Perkenalkan, nama saya Rahman. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Kami akan menyampaikan anak kitab Taurat. Nabi, Rasul yang menerima Nabi Musa, kaum yang diperuntukkan
kepercayaan yang benar. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok yang selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Gilang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang nama kitab Al-Quran, Rasul yang menerima Nabi Muhammad SAW. Kaum yang diperuntukkan kitab tersebut seluruh umat manusia. Kandungan pokok, akidah, syariat, akhlak, dan sejarah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih anak-anakku semua sudah maju ke depan untuk presentasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini ya berarti meyakini kebenarannya, memahaminya, mengamalkannya sebagai pedoman hidup dan menumbuhkan toleransi, keilmuan dan ketenangan dalam diri. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini dan kebenaran dan tidak meragukannya ya, bahwa kitab-kitab Allah itu semua memang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya, silakan kalian belajar di rumah ya. Untuk materi besok, untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang apa? Besok, untuk materi selanjutnya, yaitu pecinta Al-Quran ya, untuk mencintai Al-Quran. Terima kasih anak-anakku semua, karena memang jam pelajaran kita sudah habis waktunya. Untuk ketua kelas dipimpin doa ya. Nah, untuk pertemuan besok dipelajari ya bukunya. Materinya tentang apa? Silakan kalian pelajari. Nah, di rumah. Oke. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Pulang. Ya, terima kasih anak-anak, karena memang ini hari Jumat ya, langsung saja pulang ke rumah. Lalu bagi laki-laki menjalankan sholat Jumat. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.